المصطفى قاصدا واغفر لنا مولاي واسع كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما نعوذ به سواك عند حضور الحادث العالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضل رسول الله جاهك به لزدني متجدى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضرتها وبعلومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تخافي من زمني عزوت إن الكبائر في الغفران كاللبن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة بنية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة أحمد بن حسين الشهير بأبي شجاع إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para asatizah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim musalla asy-syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah, baik ibadah kita yang wajib ataupun yang sunnah, yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qorib. Kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah, ya, yaitu pada halaman 11, ya, halaman 11. Wa yuhramu bil haidi wan nifasi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Wa yuhramu bil haidi wan nifasi. Wa fi ba'din nus wa yahrumu 'alal haid samaniyata asya'. Ahaduha as-salatu fardan aw naflan wa kadza sajdah at-tilawah wasyukr. Wasani as-shaum fardan aw naflan. Wasalis qiraatul Qur'an. Warabi massul mushaf. Wa huwa ismun lil maktub min kalamillahi ta'ala bainad dabtain. Wa hamluhu idza khafat alayhi. Wal khamis dukhul masjid lil haidi in khafat talawusi. Wasadis at-tawaf fardan aw naflan. Wasabi al-wat'u
Wa yusannu liman wata'a fi iqbalid dam at-tasadduq bidinar wa liman wata'a fi adbarihi at-tasadduq binisfi dinar wasamin al-istimta bima baina surrah war rukbah minal mar'ati fala yahrumu al-istimta bihima wala yuma wala bima fawqihima alal mukhtar fi syarhi al-muhazzab wallahu a'lam. Berkata musannif atau pengarang kitab ini, ya, ada beberapa hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Ya, jadi kemarin kita sudah pelajari pada pertemuan 2 minggu yang lalu, ya, apa itu haid, apa itu nifas, dan apa itu istihadah. Ya, yang keduanya sudah kita pelajari bersama kapan minimal waktu haid, ya, yang biasa haid dan maksimal waktu haid, ya, kapan juga waktu nifas, ya, yang paling cepat berapa waktunya, yang biasa berapa waktunya, dan yang paling lama berapa waktunya, ya, itu sudah kita pelajari, ya. Nah, kalau istihadah nggak ada waktunya. Ya, kalau istihadah itu kapan aja dia keluar, ya, tinggal dicuci, tapi cukup dengan apa? Dibersihkan, habis itu dia wudhu, nggak perlu mandi, ya. Tapi kalau kedua darah haid dan nifas itu harus benar-benar suci dan harus diawali dengan mandi wajib, ya, coba. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang beberapa hal, ya, yang dilarang bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas, ya, itu. Wa yuhramu bil haidi wan nifas, ya, dan diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Wa fi ba'din nusakh wa yuhramu 'alal haid samaniyata asya'. Ya, dan dalam satu nasakh ataupun dalam satu kitab yang lain, yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid itu ada 8 perkara. Ya, jadi 8 perkara ini manakala seorang wanita dalam keadaan haid tidak boleh diapain? Dikerjakan. Ya. Apa itu? Yang pertama, ahaduha as-salatu. Ya, jadi wanita yang sedang haid ataupun nifas dia tidak boleh apa? Salat. Ya. Lah Ustaz, kan salat hukumnya wajib, kok nggak boleh? Ya, karena di sini ada sesuatu yang mani. Apa itu mani? Yang menghalangi, ya, atau larang seorang wanita, ya, melaksanakan salat. Limaza? Li'annahu fi halati hadasil akbar. Ya, karena wanita sedang dalam keadaan haid, berarti dia sedang dalam keadaan punya hadas besar. Ya, ya, orang jangankan hadas besar, hadas kecil aja orang sholat boleh gak? Nggak boleh. Apalagi hadas besar. Orang habis wudhu, dia kentut langsung sholat boleh gak? Nggak boleh. Kenapa ya? Karena batal wudhunya, karena lagi ada hadas kecil. Ya, itu. Nah, kalau hadas kecil aja nggak boleh, apalagi hadas besar. Ya, bukan masalah yang menjadikan sholat ini wajib lantaran kita boleh ngerjain. Sayang, nggak ada istilah sayang. Ya, karena fikih telah mengatur, ya, yang hukumnya wajib bahkan yang menjadi tiang agama aja nggak boleh dikerjain, apalagi yang lainnya. Ya, meskipun sholat itu kan apa? Imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Ya, sholat itu ruknun min arkanil Islam. Sholat itu merupakan pilar di antara pilar dalam Islam. Baik. Wa kadza sajdatut tilawah. Ya, begitu pula, ya, melaksanakan sujud tilawah. Ya, sujud tilawah itu seperti apa sih? Sujud ketika kita membaca Al-Qur'an ada ayat-ayat yang sajadahnya. Ya,
yang dalam Al-Qur'an seperti contohnya dalam surah Al-Alaq ya. Apa tadi dalam surah Al-Alaq di akhirnya dikatakan wasjud waqtarib. Ya, itu langsung kita sujud tilawah tuh. Ya, kita baca sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, itu kalau kita baca sujud tilawah ya. Ya, kita dalam keadaan sholat sama ya. Jadi ketika kita dalam keadaan sholat ada imam ya bertemu bacaan ayat yang sajadah. Kalau imam sujud tilawah kita harus ngapain? Ikut ya, jangan kita nggak ikut sujud tilawah ya. Kalau imam sujud kita ikut sujud. Kalau imam nggak sujud kita ngapain? Ayo. Imam nggak sujud tilawah kita ngapain? Sujud sendirian? Jangan, nggak boleh. Ya, kalau imam nggak sujud kita jangan sujud. Kalau imam nggak sujud kita sujud sendirian, batal sholat kita. Ya, namanya nggak taat sama pemimpin. Ya, tuh. Kalau imam ngelakuin yang baik ikutin. Kalau imam ngelakuin yang nggak baik jangan ikutin. Contohnya imam lagi imam sholat dia batuk, bapak jangan ikut batuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makmum ikut, semuanya batuk. Jangan. Itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu sesuatu yang dilarang dalam sholat. Lah kan imam batuk Ustaz. Iya. Ya, tapi hal-hal yang nggak berkaitan dengan sholat jangan diikutin. Ya, itu. Imam garukan, bapak ikut garukan. Gitu. Jangan juga. Ya. Nah, dalam sujud tilawah ketika imam menemukan sujud bacaan sajadah, imam sujud tilawah, makmum harus ikut. Ya, tapi ketika imam nggak sujud tilawah, makmum jangan sujud sendirian, harus ikut imam. Berarti ikut nggak ikut sujud tilawah. Ya, imam bego nih nggak sujud tilawah, gua aja sujud dah biarin, nggak bisa. Ya, batal sholat kita tuh Pak. Ya, batal nggak? Batal. Sama sujud sahwi juga begini nih, orang masih banyak keliru nih. Ya, imam nggak sujud sahwi, dia sujud sahwi sendirian. Ya, sujud karena lupa. Ya, lupa dia nggak tahiyat awal tentunya. Ya, atau lupa bacaan gitu tuh. Ya kan dia sujud sahwi tuh. Ya, imam nggak sujud sahwi, dia sujud sahwi. Sama, nggak boleh, jangan. Ya, pokoknya selama itu berkaitan dengan sesuatu perbuatan yang sunnah, ketika imam nggak lakuin, jangan kita lakuin. Ya, kecuali kalau bacaan imam salah contohnya. Ya, dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum na'bud. Kok nggak ketemu kemana nih imam? Ya, keder dia. Betulin kita, wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nyari lakum dinukum waliyadin nggak ketemu. Ya, ngilang itu. Ya, nah ini yang benerin siapa nih? Yang persis di belakang imam. Ya, jangan yang di pojokan, barisan paling belakang betulin. Lakum dinukum waliyadin. Jangan. Ya, nggak boleh. Tetap hak yang berada di belakang imam. Ya, kalau yang di belakang imam yang nggak tahu gimana? Baru yang lain boleh. Ya, tapi lebih baik jangan. Ya, lebih baik imam kalau dilupa muter-muter baca ayat itu langsung sujud ruku aja. Allahu akbar gitu. Ya. Karena betul lakum dinukum wala ana bidu ma'abattum wala antum na'bud wala ana bidu ma'abattum lakum muter-muter itu. Ya, itu harus seorang makmum yang di belakang imam. Makanya orang yang di belakang imam ini nggak boleh sembarangan. Ya, dia harus yang minimal hafal dengan bacaan yang dibaca oleh imam. Ya, itu. Jadi kenapa? Karena kalau imam salah dia bisa ngebetulin. Ya, sama aja Pak, kita mau pergi keluar kota, bawa orang yang nggak bisa nyetir, buat apaan? Ya, kita kan pengen bawa orang di samping kita yang bisa apa?
Nyetir kalau kita lelah, ngantuk biar gantian. Ya, masa orang nggak bisa nyetir kita suruh nyetir? Ya kan? Gantian dong. Ini nggak bisa, udah nggak apa-apa bawa aja biarin. Sampai saya emang sampai kemana? Sampai ke rumah sakit gitu ya. Ya itu namanya nekat, nggak boleh. Ya, jangan. So, ya. Jadi, ya, sujud tilawah pun jangan kita kerjain. Yang kedua, wasyukur. Sujud syukur juga. Ya, ibu-ibu biar tahu Bu ya. Jadi meskipun kita lagi dalam keadaan haid, ada satu nikmat, ya cukup kita ucapin alhamdulillah aja dah. Ya, nggak usah pakai sujud syukur. Biar lakinya aja yang sujud syukurin. Ya, suaminya sujud syukur. Bilang ke suaminya, "Bang, alhamdulillah, Bang. Ya, dah hari ini saya dapat sesuatu yang baik, kabar dari ini itu." Sujud syukur suami, alhamdulillah sujud. Ya. Tuh, baca sujud syukur. Apaan bacaan sujud syukur? Apaan bacaannya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardahu wa alhiqni bis shalihin. Itu kalau kita apa? Kalau enggak apa ya alhamdulillah ya Allah gitu ya udah cukup. Ya. Nah, iya. Iya, alhamdulillahnya banyak alhamdulillah gitu. Ya. Kalau nikmatnya kecil alhamdulillah. Kalau nikmatnya gede alhamdulillah. Ya, jangan salah itu ya. Pakai hak gede jangan, tetap hak kecil alhamdulillah itu. Ya, tentang lagi nikmatnya gede. Iya. Kalau ditanya, Mas Joko gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Nah, berarti lagi dikit nih. Saya kesel tadi, alhamdulillah. Ya. Tuh, baik. Tuh, dalam hal apa? Salat, ya. Tuh, salat baik itu kita salat sujud syukur ataupun sujud tilawah, tidak boleh. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua wasani as-saum. Ya, as-saum, ya. Apa arti saum itu? Puasa. Ya. Nah, apakah puasa yang wajib aja yang nggak boleh dilakuin sama perempuan yang lagi haid ataupun nifas? Tidak. Puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Ya, maka di sini dikatakan apa katanya? Ya, dikatakan di sini adalah ya fardhon au naflan. Ya, baik itu puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Apa itu puasa yang wajib contohnya? Puasa Ramadan nanti sebentar lagi ini. Ya, kalau ibu-ibu lagi Ramadan datang bulan jangan puasa, Bu. Ya, tapi nanti diganti. Jangan ngutang nggak mau bayar. Ya, tuh nggak puasanya berapa? 7 hari, ganti 7 hari kodok. Tapi kalau sholat diganti nggak? Jangan. Ya, kalau Allah suruh orang perempuan ganti kodok sholat ketika haid, capek perempuan itu. Ya, 7 hari, 7 kali 5 berapa? 35 waktu. Bayar. Mau Bu, gitu Bu? Mau gak Bu? Ogah, ya. Gitu. Sama orang perempuan lagi ini pas 40 hari. Jangan sholat, Bu. Nggak boleh. Ya. Udah Ustadz kalau gitu suruh laki saya yang sholatin 40 hari. Mau disolatin? Ibu mau gak disolatin, Bu? Nggak mau. Ya. Nah, disolatin nggak mau katanya kan. Ya. Disolatin di depan imam. Ya. Satu-satunya manusia yang berani sholat di depan imam itu orang mati. Ya. Biasanya orang jamaah sholat makmum ada di mana? Di belakang. Ini orang mati hebat sholat di depan imam dia. Iya Pak Joko ya? Pak siapa namanya? Olid ya. Pak Joko kemana Pak Joko? Gak pernah kelihatan nih. Pak Joko pindah. Pindah ya. Oh, ya. Tuh. Jadi nggak ada istilah kodok sholat bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Lah kalau ibu-ibu disuruh kodok sholat 40 hari, kali sendiri Bu. Habis ngelahirin 40 hari disuruh kodok sholat. Habis itu dia nggak mau lahir lagi ibu saya yakin.
Wogah ngapain Ustaz? Kelahiran ya, kodok sholat 40 hari. Ya. 4 kali 5 berapa ya? 200 waktu. Masya Allah. Ya, itu kalau 40 hari, kalau hampir 60 hari. Ya. Kan kemarin tuh batas maksimal orang perempuan nipas itu 60 hari. Coba orang nipasnya perempuan 60 hari disuruh kodok untuk apa? Kodok apaan tuh? Kodok sholat. Masya Allah. Ya, 6 kali 5 berapa? 300 waktu. Masya Allah, Bu. Kuat, Bu, 300 waktu, Bu. Ya, gempor. Ya. Ya, iya, tuh alhamdulillah tuh agama Islam agama yang apa tuh? Ya, yang memberikan kemudahan. Enggak ada yang memberatkan tuh. Untung cuma puasa aja. Ya. Makanya jarang ibu-ibu mau lahirin di bulan puasa. Kenapa ya? Kalau lahir di bulan puasa kodoknya sebulan. Ya. Jarang, Bu. Ibu kalau pengen melahirin cari jangan di bulan Ramadan. Ya, cari di bulan Syawal. Pokoknya selain Ramadan lah. Ya, kalau Ramadan ribet. Ribet gak, Bu? Ribet. Ya. Nah, kodok 30 hari sama aja orang puasa Ramadan beneran. Ya, sendirian lagi. Mending lakinya buat nemenin. Ya, diajak lakinya, "Bang, nemenin yuk, Mas, nemenin aku puasa." Wogah. Ya, udah puasa kemarin sebulan, puasa lagi sebulan, enggak mungkin itu. Ya, tuh. Apa itu? Kalau kita disuruh apa? Kodok sholat katanya itu. Saya belum pernah melihat perempuan itu lahir di bulan Ramadan, kayaknya nggak ada, jarang. Ya, suaminya pinter, bininya lebih pinter. Ya, tahu deh ngapain gua kodok Ramadan sendirian 30 hari katanya. Ya, itu. Karena orang nipas itu 40 hari. Kalau head mah cuma seminggu. Ya, nah kalau ngelahirin ya Masya Allah banyak banget itu. Jangan ya, sianan perempuannya. Ya. Baik. Wasalis yang ketiga qiraatul Quran. Ya, nah nih ibu-ibu yang lagi haid tidak boleh membaca Al-Quran. Bacanya aja nggak boleh, apalagi megang. Ya, Ustaz saya biasa, ya, saya biasa kalau habis maghrib tuh nggak pernah tinggal baca surah Yasin, baca surah Al-Muluk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Ya, kalau bisa berhenti aja dulu. Insya Allah nggak mengurangi pahala. Ya, kenapa? Karena di situ pun Allah akan memberikan pahala seperti kebiasaan kebaikan yang kita lakukan. Ya, Allah itu nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ya, ibu-ibu jangan ada pikiran sedikit pun suuzon kepada Allah. Ya, Ustadz saya rugi lagi haid nggak sholat, nggak baca Quran, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saya nyesel jadi orang perempuan, nggak boleh. Ya, tetap di situ ada apanya? Ada hikmahnya. Ya, itu orang perempuan dikasih kayak gitu pun ada istirahatnya, alhamdulillah. Ya, lagi head nggak sholat. Orang laki ada head nggak? Nggak ada. Orang laki itu yang nggak boleh sholat tuh kalau udah ditahlilin baru nggak usah sholat udah. Ya, kalau masih inget ya harus diapain? Sholat. Ya, kalau udah nggak inget baru disolatin nggak apa-apa itu. Ya, nggak sholat juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau orang perempuan ada liburnya memang. Ya, setiap bulan kalau orang yang sehat pasti akan apa? Datang bulan, ya itu. Nah, Ustaz, gimana kalau kita megang Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an itu tidak mutlak semuanya tulisan bahasa Arab, yang ada tafsirannya, yang ada terjemahannya. Nah, ini ada sebagian pendapat mengatakan membolehkan. Yang nggak boleh ini adalah ketika ibu-ibu memegang mushaf yang semuanya pure itu tulisan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Ya, tuh, nggak boleh dibaca. Ya. Nah, kalau ada sebagian pendapat, Ustaz, kalau saya membaca Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an itu memang merupakan zikir saya doang. Bukan niat saya baca Al-Qur'an. Kalau niatnya zikir, pendapat ada yang mengatakan boleh. Ya, tapi kata Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi Al-Bantani bilang, ya, bagaimana kita akan meniatkan kalau itu niat zikir padahal itu adalah dalam Al-Qur'an. Ya, sebaiknya enggak usah dah. Kita baca yang lain aja dah zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah,
Allahu Akbar, itu aja kita baca dah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau salawat yang banyak. Ya, itu insya Allah tidak akan menjadikan kita itu kurang pahala. Tidak, Bu. Ya, jangan takut kita nggak kebagian pahala. Allah itu maha apa? Maha adil. Ya, tidak akan mungkin Allah itu ngapain? Ya, mengecewakan siapanya? Hamba-hambanya. Ya, nah kalau perempuan dikatakan ya pahalanya kurang, nggak ada yang mau jadi perempuan. Ya, orang perempuan pahalanya dikit, banyakan yang laki. Ya, ada yang bilang itu makanya Ustadz, orang perempuan yang bakal banyak di neraka itu orang perempuan. Kenapa itu tuh? Salah saya bilang. Ya, masa orang perempuan masuk neraka gara-gara dia head? Nggak ada. Ya, justru dia head itu satu keringanan yang Allah apa ya? Berikan kepada kaum Hawa. Ya, tuh. Kalau orang-orang perempuan mendapatkan keringanan yang ada, itu berarti suatu bukti kasih sayang cintanya Allah kepada hamba Allah yang namanya apa? Perempuan. Ya, tuh. Kan perempuan orang paling capek di dunia itu siapa ya? Perempuan, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu tuh doanya paling mustajab, Bu. Ya, doa yang paling mustajab kata Nabi ada 3 perempuan. Siapa ya? Ibu kita, istri kita, dan anak perempuan kita. Tuh. Itu doa yang paling mustajab, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan main-main sama perempuan. Ya, makanya kalau bini kita dikecewain, dia angkat tangan doa sama Allah langsung diijabah itu, Pak. Ya. Ya, jangan main-main sama orang perempuan. Ya. Tuh. Makanya Nabi katakan ittaqullaha fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah kan ya dengan perempuan. Ya, kenapa perempuan itu makhluk yang apa tuh? Spesial buat dari Allah, Allah berikan itu. Ya, enggak ada Nabi bilang ittaqullaha fir rijal, enggak ada. Ya, yang ada ittaqullaha fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah dengan seorang perempuan. Artinya bukan takut karena kita mau nyembah, bukan. Ya, biar gimana juga ya Allah itu segalanya dalam hal apa? Dalam hal sembahan. Ya, tapi dalam status manusia ya perempuan itu punya kedudukan khusus di mata Allah. Apa? Doanya dikabulkan oleh Allah langsung tanpa ada yang menghalangi. Ya, Bu. Kalau doa buat suami yang baik-baik. Ya, Bu. Kalau doa buat anak yang baik-baik. Ya, kenapa doa ibu dikabul sama Allah? Ya, keberhasilan suami adalah bukti doa dari siapa? Istri. Yaitu kalau ibu punya anak perempuan, alhamdulillah doa anak perempuan bapak ibu itu akan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya belum punya anak perempuan nih, belum ada yang kabul doa saya. Anak saya laki semua soalnya. Ya, semuanya itu lanang, belum ada wadon. Ya, semuanya lanang. Ya, doain makanya biar dapat wadon saya. Yang kenceng-kenceng aminin ntar dulu, bukan sekarang. Kalau udah pada gede baru ya. Ya. Tuh, tapi nggak apa-apa. Ya, semua itu adalah karunia Allah. Yang terbaik Allah yang ngasih, ya. Kita nerima aja dah. Mau laki mau perempuan alhamdulillah. Yang penting jangan bencong. Ya. Jangan yang laki nggak apa-apa, perempuan nggak apa-apa, ya. Itu Allah Maha tahu, ya. Jadi jangan sampai nanti ibu-ibu ngapain? Ya, itu baca Al-Qur'an dengan sengaja, ya itu. Ustadz, kalau saya baca Qur'annya melalui TV, bacanya yang nggak boleh, Bu. Ya, baca Al-Qur'an aja nggak boleh. Ya. Nah, saya nggak baca Qur'an dong seminggu. Ora opo, tetap pahala dikasih. Ya, orang kita ada halangan kok. Ya, ibarat kata kita pengen banget haji. Siapa sih yang nggak pengen haji, Bu? Pak. Tapi apa daya, duit kita belum ada. Masa kita mau paksain? Pengen naik Grab ke sono? Nggak mungkin. Ya, pengen naik sepeda ke orang-orang gitu. Ya, naik sepeda ke Mekah sampai 6 bulan. Ya, jangan ikut-ikutan yang kayak gitu, Bu, Pak. Ya, jangan, namanya nyari masalah kita. Ya, kalau kita memang belum mampu, belum istitoah, ya belum diwajibin. Ya, sama, kita pengen dapat masuk surga. Siapa sih yang nggak pengen masuk surga? Semua kita pengen nggak? Pengen.
ya, tapi godaannya banyak. Ya, pengen masuk dipanggil mulu sama setan. Ya, pengen ngaji disuruh udah di rumah aja mendingan nonton TV. Ya, pengen sholat jamaah udah jangan sholat di rumah aja daripada di masjid di musola capek-capek mendingan di rumah. Habis sholat bisa langsung ngupi. Kan gitu. Itu apa namanya itu? Godaan dari setan itu. Surga bukan suatu hal yang murah, ya, itu. Yang ketiga itu apa? Tidak boleh membaca Al-Qur'an, ya. Warabi yang keempat masul mushaf. Nah, ya, menyentuh Al-Qur'an. Ya, menyentuh Al-Qur'an juga dilarang dalam agama Islam bagi wanita yang lagi apa? Jadi gimana dong Ustadz? Megang nggak boleh, baca nggak boleh. Dengerin aja boleh nggak? Dengerin aja tafadhali. Boleh. Ya, kan Nabi bilang as-sami kal qari. Pahala orang yang mendengarkan Al-Qur'an, pahalanya sama dengan orang yang membaca. Bu, ya. Bukan apa namanya? Enggak rugi kita jadi orang Islam, Bu. Ya, enggak rugi kita jadi umat Nabi Muhammad. Ya, banyak jalan-jalan yang baik yang ditunjukkan oleh Nabi kita, jalan menuju surga, bukan Roma, ya, jalan menuju surga. Ya, tuh, kita dengerin Quran doang, ya. Ibu-ibu lagi datang bulan, ambil MP3 atau ambil HP dengerin aja, Bu. Ya, jangan mentang-mentang head, nah kesempatan gue lagi datang bulan ini, gue habisin jalan sono sini, jangan juga. Ya, tetap kita cari ibadah, ya, nggak bisa baca, nggak bisa megang, ya, dengerin aja itu, ya. Nah, tadi yang saya katakan, kalau Al-Qur'annya itu yang nggak boleh dipegang itu Al-Qur'an yang tulisan bahasa Arab murni, semuanya bahasa Arab, ya. Tapi kalau yang ada tafsirnya, ada artinya atau terjemahnya, ada sebagian yang membolehkan. Tapi menurut Imam Nawawi mendingan jangan dah. Ya, cukup dengerin aja. Ya, insya Allah tidak akan mengurangi dan menghilangkan pahala buat kita. Allah juga maha tahu. Ya, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kitab suci yang mulia, yang nggak boleh disembarangin, Bu. Ya, jadi Al-Quran doang yang nggak boleh dipegang saat kita lagi dalam haid atau nifas. Kitab yang lain boleh nggak? Boleh. Surah yang lain boleh nggak? Boleh. Ya, surah Yasin nggak boleh kita baca. Ya, surah Tanah kita pegang boleh nggak? Boleh. Surah Tanah nggak jadi masalah, pegang. Ya, dibuka-buka juga nggak apa-apa itu. Ya, surah Yasin jangan, surah Al-Baqarah jangan, surah-surah yang lain jangan. Kalau dalam keadaan haid ataupun nifas, ya itu. Wa huwa ismun lil maktub min kalamillahi ta'ala bainad daftain. Ya, yaitu yang dimaksud mushaf adalah nama yang tertulis, ya, ucapan-ucapan atau firman-firman Allah yang ada di dalamnya. Ya, jadi tadi yang saya katakan Al-Qur'an itu murni, yaitu seperti Al-Qur'an Utsmani itu. Ya, yang kayak itu ada di musola itu. Itu kan Quran doang gitu ya. Enggak ada terjemahannya. Itu jangan kita pegang tuh, Bu. Ya, Ustaz saya pegang kulitnya doang, colek doang, boleh gak? Jangan. Ya, tuh. Kecuali kalau kita pakai apa namanya? Pakai alas. Ya, itu ada membolehkan. Ya, atau dalam keadaan apa itu? Darurat. Ya, contohnya Bu, Ibu lagi jalan sementara dalam keadaan haid. Ada Al-Qur'an di jalanan, ambil boleh. Ya, jangan kita biarin, oh jangan ya aku lagi haid. Jangan mau aku, jangan. Tetap kita ambil boleh. Ya, kita apain? Kita pindahin. Itu namanya dalam keadaan apa? Darurat. Ya, terpaksa. Ya, jangan kita jadikan suatu alasan ketika kita datang bulan, ya, Al-Qur'an dalam keadaan kondisi gimana aja kita nggak boleh pegang. Tidak, ada suatu keadaan yang dibolehkan dia memegang. Tadi itu ada Al-Qur'an contohnya lagi dimainin sama anak-anak. Ya, diapain tuh? Diinjok-injok, namanya anak-anak ya. Itu kita harus selamatin, boleh gak? Boleh. Ya, makanya Bu, anak kecil yang belum ngerti apa-apaan jangan disuruh pegang Al-Qur'an. Ya, jangan, bahaya. Kenapa bahaya? Karena anak kecil belum ngerti apa-apaan, ntar dibuat injek-injekan atau diinjek-injek sama dia. Ya, ntar diapain tuh. Itu yang salah bukan anak kecilnya, siapa? Orang tuanya. Ya.
Anak kecil yang belum tahu apa-apa, umur 3-4 tahun, jangan disuruh ngambil Al-Quran. Bapaknya pengen baca Quran, yang suruh ambil, nak tolong ambil Quran nak tuh di lemari. Jangan. Ya, kita yang ngambil sendiri. Kenapa? Kita khawatir karena yang akan diambil adalah kitab suci. Ya, bukan kitab apaan? Ya, bukan kitab yang lain. Kalau kitab fikih, kitab hadis, kitab tasawuf, ya, kitab apa lagi itu? Kopingho, nah nggak masalah. Ya, kalau Al-Quran nggak boleh disembarangin. Kenapa? Karena dalamnya ada apa? Firman Allah. Ya, tuh sampai anak kecil aja nggak boleh kita suruh-suruh untuk mengambil Al-Quran. Khawatir namanya anak kecil belum tahu itu Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Nanti diinjak-injak ataupun dilempar-lempar, ya, ataupun diapain lah pokoknya. Yaitu jangan salahkan anak kita yang masih kecil, tapi yang salah siapanya? Orang tuanya yang memerintahkan kepada anak belum waktunya untuk diperintahkan, ya. Didik bukan kayak gitu. Ya, jadi kita contohin ngambil megangnya seperti apa tuh, ya. Makanya apa? Itu nggak boleh sembarangan kepada kitab suci Al-Quran. Sampai-sampai wanita yang lagi haid tidak boleh ngapain? Memegang Al-Quran. Nih. Wahamluhu tuh. Ya, boleh memegangnya idza khafat alaihi. Ya, kalau dia takut artinya khawatir. Nah, tadi itu ya, ada Al-Quran lagi dimain-mainin sama anak kecil. Ambil cepet-cepet selamatin, taruh udah, habis itu jangan kita megang lama-lama tuh ibu-ibu. Ya, sekedar untuk ngapain? Nyelamatin Al-Qur'annya saja. Ya. Ya kalau ada anaknya pengen bahaya juga, anaknya kita selamatin, jangan Qur'annya doang. Ya, dan anak kecil lagi bawa Quran pengen nyebur ke kali, selamatin dua-duanya kalau itu. Ya, jangan Al-Qur'annya doang, tetap dua-duanya kita selamatin. Ya, itu diajarkan dalam apa? Dalam syariat Islam, ya. Wal khamis dukhulul masjid wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita bisa amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ada mau bertanya silakan ibu-ibu.